Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas dan Mbak sekalian, suara saya sudah terdengar, nggih? Sudah ya? Oke, kalau sudah, mari silakan dinyalakan mic-nya semua. Kita akan bertadarus lebih dahulu, nggih. Surah Abasa. Silakan bisa dibuka Al-Qur'annya atau aplikasinya. Nggih. Silakan. Kita akan bertadarus bersama-sama, nggih. Monggo silakan dinyalakan dulu mic-nya masih semuanya. Kalau bisa kondisi stabil, ya, kameranya juga bisa dinyalakan. Monggo. Ini baru 2 orang yang menyalakan mic, Mas Zulfikar sama Mas Bagus. Mbak Rati. Silakan yang lain dinyalakan. Oke. Oke. Gitu. Apa ada dari Mas Zulfikar, Mas Bagus atau yang lain? Ada yang mau memimpin kita bertadarus? Ada? Oke, ya tidak ada ya. Kalau tidak ada ya udah kita bareng-bareng ya. Silakan dinyalakan mic-nya. Kita mulai untuk bertadarus untuk surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika yazakkaru sama manis wa antalahu min airi syai'in min nutfatin sabila yashara ma'amatahu Anna sababanna wa inna
Sadaqallahul lazim. Ya, maksud Allah dengan segala firman-Nya. Silakan tadi yang belum selesai bisa diselesaikan di surah bahasanya. Silakan diselesaikan terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ya ini sebuah kebiasaan baru bagi Mas dan Mbak sekalian. Kita di perkuliahan awal kuliah kita bertadarus ya beberapa surah-surah pendek. Hal ini memang direncanakan ya, memang diagendakan agar kita bisa lebih dekat dengan ayat-ayat Al-Quran, dan juga kebetulan sekali ini waktunya pas mendekati dengan bulan Ramadan, ya, sehingga semoga dengan ya kita mengawali kuliah dengan dengan kita mengaji lebih dahulu, kita harus lebih dahulu, itu kemudian bisa menjadi kebiasaan yang bisa kita teruskan selama di bulan Ramadan dan sampai di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ya, itu. Oke, Mas dan Mbak, hari ini kita akan kuliah untuk geografi penduduk pertemuan ke-6, ya seperti yang sudah saya beritahukan di pertemuan keempat ya, bahwa ada tugas kelompok, di mana tugas kelompok itu akan dipresentasikan di pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu hari ini. Nanti hari ini akan ada presentasi kelompok, kemudian ada tanya jawab. Yang akan saya nilai adalah dari isi PPT ya, dan kemudian kemampuan tanya jawab dari Mas dan Mbak sekalian. Dan bagi yang nanti dari kelompok lain yang menjawab bertanya, itu saya akan hitung nilainya sebagai poin keaktifan. Ya, seperti di kontrak pelajar saya beritahukan, nilai keaktifan itu akan saya gunakan sebagai penambah nilai di akhir kuliah nanti ketika penentuan nilai akhir. Seandainya misalkan di sini ada Mas dan Mbak yang nilainya BC, mepet ke B, kurang dikit. Nah, nanti dengan kamu aktif, maka nilainya bisa saya angkat ke B. Atau nilainya AB dekat dikit lagi ke A, nah, itu akan bisa saya bantu dengan nilai keaktifan. Nah, itu juga. Tapi bagi yang tidak ada, ya tidak ada poin seperti itu untuk menambah nilai. Oke, ini untuk kelas D ya. Kelas D itu kemarin saya tadi baru saja saya lihat sudah ada 6 kelompok yang mengirimkan tugasnya. Ada kelompok Mas Rizaldi, Mbak Putri, Mas Rosyadan, Mbak Cynthia, Mbak Sri Mulyani, dan Mas Ilyas Nur Setiawan. Monggo silakan. Dari ke-6 kelompok itu siapa yang akan presentasi yang pertama? Waktunya saya persilakan. Kelompoknya Mas Rizaldi sudah ada? Tes. Mas Rizaldi, teman-temannya? Oh, tidak hadir. Oke. Mbak Putri Maulidianti? Mbak Putri? Tidak hadir juga. Tidak hadir juga. Mas Rosyadan? Timnya Mas Rosyadan? Oh, tidak ada juga. Oke. Timnya Mbak Cynthia Saharani? Oh, ini ada. Oke. Ada 2 orang. Oke. Baru dua orang. Oke, sinyalnya jadi bagus. Oke, kalau timnya Mbak Sri Mulyani mana? Ini baru masuk ya. Oke. Oke. Timnya Mbak Sri Mulyani juga belum ada. Timnya Mas Ilyas? Dari timnya Mbak Putri sudah ada, Pak. Oh, timnya Mbak Putri Maulidianti ya? Oke, sudah hadir. Timnya Mbak Sri Mulyani sudah hadir? Oke. Hadir, Pak. Oh, hadir. Nah, akhirnya ada yang ngomong. Timnya Mas Ilyas? Ilyas Nur Setiawan? Hadir, Pak. Oke, Mas Ilyas. Oke. Mas Ilyas, berapa orang, Mas, yang hadir hari ini? Hari ini kayaknya udah full, Pak. Oke, kalau udah full semua, monggo Mas Ilyas dulu kalau yang sudah full. Silakan, timnya Mas Ilyas. Oh, ini sebentar saya kasih kesempatan. Oke, silakan timnya Mas Ilyas bisa disiapkan PPT-nya, kemudian bisa mempresentasikan hasil review jurnalnya. Monggo. Iya, Pak.
Apa sudah kelihatan PPT? Masih proses? Oke, sudah. Monggo, Mas Ilyas. Oh iya, Pak. Ini timnya sendiri tuh. Oh, enggak, ini ada. Udah, Pak. Siapa? Ini sudah semua hadir, Mas? Mas Arbian hadir? Mas Hadir, Pak. Arbian? Hadir, oke. Ini Mas atau Mbak? Ini Mas ini ya. Mas Agus Dwi Prasetyo. Hadir, Pak. Oh, Mas ya. Oke, Mas Ajuar Anas, Muhammad Ajuar Anas. Hadir, Pak. Oke, Mas Restu Adiko Farhan. Hadir, Pak. Mbak Nindi Ayu Wulandani. Hadir, Pak. Oke, Mas Yasyar Putra. Hadir, Pak. Oke, sip. Sudah ada semua. Silakan Mas Ilyas dan tim bisa mulai mempresentasikan jurnalnya, ya, review jurnalnya, dan teman-teman yang lain bisa memperhatikan dan mungkin nanti bisa memberikan pertanyaan ke timnya Mas Ilyas dan teman-teman. Monggo silakan Mas Ilyas. Iya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil presentasi jurnal yang dimana jurnal tersebut memiliki judul Permasalahan Kepadatan Penduduk dan Permasalahan Transmigrasi. Yang dimana terdapat bab review jurnal 1 permasalahan kepadatan penduduk dan jurnal kedua permasalahan transmigrasi. Permasalahan pertama yaitu adalah jurnal 1 bagaimana dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Jurnal 2 transmigrasi Desa Sidoarjo perkembangan sosial dan ekonominya. Tujuan jurnal pertama menganalisis strategi dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup dan mendeskripsikan strategi memeratakan pendidikan. Jurnal kedua, proses kedatangan transmigrasi di Desa Sidoarjo dan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Cara pengumpulan data pada jurnal pertama yaitu adalah 1. Studi kepustakaan, pengumpulan data-data sekunder, serta dokumentasi. Jurnal kedua, pengumpulan sumber, kritik sumber guna, mendapatkan aktual pada sumber, interpretasi atau penafsiran. Metode jurnal pertama memiliki metode penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif. Dan jurnal kedua, metode histografi atau penulisan sejarah. Kekurangan data pada jurnal pertama adalah cara mengatasi dan akibat kepadatan penduduk atau ledakan penduduk. Jurnal kedua, belum ada pembahasan tentang transmigrasi atau stigma atau pandangan kurang produktif. Yang selanjutnya adalah bab koreksi pembentulan jurnal. Jurnal pertama dengan menambahkan cara mengatasi atau pengatasan akibat kepadatan penduduk pada analisis dan pembahasan jurnal. Jurnal kedua melakukan penambahan pembahasan tentang transmigrasi atau pandangan kurang produktif pada bab pembahasan. Sebelum melanjutkan ke presentasi selanjutnya, anggota kelompok yaitu adalah Arbian Sukma Birawa, NIM E100-155. Yang selanjutnya Agus Dwi Prasetyo dan Muhammad Azwar Anas, Restu Adiko Farhan, Nindi Ayu Wulandani, Yasar Putra Aditya, dan saya sendiri Ilyas Nur Setiawan. Mungkin Mas Restu bisa melanjutkan presentasi untuk permasalahan. Saya akan membacakan permasalahan antara jurnal pertama dan jurnal kedua. Jurnal pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ledakan penduduk. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya pada daerah dengan kepadatan yang tinggi. Usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Sedangkan untuk
Jurnal kedua, secara kontekstual, tujuan pelaksanaan transmigrasi adalah untuk penyebaran penduduk secara merata di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam di daerah yang masih jarang penduduknya dengan menggunakan sumber daya yang berasal dari daerah luar. Adanya program transmigrasi memungkinkan perubahan yang terjadi di daerah tempat tujuan transmigrasi, mulai dari persoalan sosial budaya, ekonomi, bahkan dalam aspek politik. Bentar, Pak. Apakah udah ganti slide? Belum. Oh, belum. Ya, selanjutnya tujuan yang akan dibacakan oleh Mbak Nindi atau Yasar. Silakan. Ya, Mas. Tujuan jurnal pertama menganalisis strategi dampak kepadatan penduduk. Revitalisasi program KB yang ditekankan penurunan unmet need melalui percepatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB. Kebijakan pengendalian penduduk yang ditekankan pada diseminasi peraturan perundang-undangan pengadilan penduduk, perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitatif, kualitatif, dan mobilitas, pengembangan gerakan perilaku hidup berwawasan kependudukan PHBK, dan pengembangan pemetaan geografik informasi sistem. Jurnal pertama mendeskripsikan strategi meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pendampingan BOS, kesehatan, program Jamkesmas dan Jamkesda, peningkatan penjaringan dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk, pelayanan MOW dan MOP dalam rangka mendukung program KB, peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga miskin, perkotaan, dan perdesaan. Slide selanjutnya, Mas. Bentar ya. Monggo. Untuk pembahasan jurnal kedua, proses kedatangan transmigrasi di Desa Sidoarjo dalam kehidupan manusia, interaksi sosial menjadi faktor penting sebab syarat utama terjadinya aktivitas. Aktivitas sosial adalah interaksi sosial itu sendiri. Menurut Glynn bahwa ada dua proses sosial yang timbul sebagai akibat dari interaksi sosial, yaitu proses yang sifatnya asosiatif dan proses yang sifatnya disosiatif. Pada awal-awal kedatangan masyarakat transmigran di Sidoarjo, interaksi yang terjadi dengan masyarakat lokal tergolong baik dan bisa dikatakan menuju ke arah integrasi. Namun, pada awal akhir abad ke-20 mulai terjadi konflik. Jurnal kedua membahas juga kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Proses-proses disosiatif dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu persaingan, kompetisi. Persaingan ada 2 tipe, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dengan persaingan yang tidak bersifat pribadi. Persaingan dapat berbentuk
seperti persaingan ekonomi, kebudayaan untuk mencapai suatu kedudukan dan peran tertentu dalam masyarakat, dan persaingan karena perbedaan ras. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontraversi yang merupakan bentuk proses sosial yang berbeda arah, persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontraversi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang. Bisa diganti slide, Mas. Mas Anas bisa lanjutkan presentasinya. Buat Anas. Cara pengumpulan data. Jurnal pertama, cara mendapatkan data pada jurnal pertama sudah baik. Teknik pengumpulan data jurnal yang penting dalam proses penelitian. Tahapannya dilakukan seperti proposal riset disetujui dan sebelum analisis data dilakukan. Dapat diuraikan beberapa teknik dan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dipaparkan di sini adalah jenis yang umum dan sering disebutkan secara spesifik. Metode pengumpulan data bervariasi seperti data sekunder. Jurnal kedua, cara mendapatkan data pada jurnal kedua sudah baik. Metode penelitian yang digunakan ini metode penelitian sejarah. Meneliti sejarah membutuhkan sejumlah metode untuk mengumpulkan data dan bukti sejarah terbaik. Dalam meneliti sejarah, penekanan dilakukan dalam menafsirkan dokumen, buku harian, dan sejenisnya yang menjadi sumber sejarah valid. Mengenai sumber sejarah, peneliti akan menggunakan dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Oleh Mbak Nindi. Cek apakah suara saya terdengar? Sudah. Selanjutnya ada ada metode. Dalam jurnal pertama, metode penelitian yang digunakan adalah metode logi kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diliti. Albert Silalahi 2009. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam jurnal ini melalui studi kepustakaan, pengumpulan data-data sekunder, serta dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data digunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Untuk jurnal yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah memiliki karakteristik tersendiri baik dalam proses penelitian maupun penyusunan hasil penelitian.
Selanjutnya, kekurangan data jurnal dan jurnal kedua bisa dilanjutkan. Kekurangan data jurnal 1 dan jurnal 2. Pada jurnal pertama ada beberapa cara mengatasi dan akibat kepadatan penduduk yang belum dicantumkan, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, contoh dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan di bidang soft skill dan hard skill. Dan juga akibat kepadatan penduduk, seperti kepadatan penduduk juga dapat menimbulkan mahalnya lahan di perkotaan, yang mengakibatkan kelompok masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Dan sebagai upaya bertahan hidup, mereka mendirikan kawasan pemukiman di lahan yang tidak sesuai fungsinya, seperti di pinggir jalan, rel kereta api, di kolong jembatan, dan lain-lain. Kekurangan data pada jurnal kedua, belum ada pembahasan persoalan transmigrasi, yaitu mengubah stigma atau pandangan kurang produktif, seperti anggapan bahwa transmigrasi adalah orang buangan, dan juga kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain, yang mana harus dirubah bahwasanya transmigran harus dibekali dengan keterampilan teknologi dan penyiapan pasar, agar tidak malah menjadi persoalan baru dan beban bagi daerah lain. Terima kasih. Monggo selanjutnya, Mas Agus. Koreksi jurnal 1 dan jurnal 2. Jurnal 1. Koreksi dan pembetulan pada jurnal pertama yaitu dengan mengamati apakah perekonomian dan lingkungan dapat membaik dengan memenuhi kebutuhan para penduduk yang sebelumnya kurang terlayani. Pemukiman seringkali dipandang sebagai sektor yang berada pada kategori yang terpisah, publik atau swasta, formal atau informal, individual atau kolektif. Namun dalam makalah ini kami memandang pilihan permukiman sebagai suatu spektrum yang menggabungkan berbagai elemen seperti kepemilikan, tata ruang, layanan, dan keuangan. Dalam beberapa kasus, bangunan tempat tinggal swasta berdiri di atas lahan publik. Spektrum ini memungkinkan analisis yang lebih bernuansa tentang realita pasar perumahan. Koreksi jurnal kedua. Koreksi dan pembetulan pada jurnal kedua yaitu sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan teknologi dan penyiapan pasar. Sudah, Mas. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Apakah ada ditanyakan dari kelompok lain tentang jurnal pertama dan jurnal kedua? Oke, silakan Mas dan Mbak yang mau bertanya, silakan nyalakan mic, kemudian ditanyakan ya. Yang saya bilang tadi akan saya hitung sebagai nilai keaktifan. Monggo silakan Mas dan Mbak. Dari tim yang lain selain timnya Mas Ilyas. Oke. Oke. Ya. Mudah-mudahan nggak lagi pada tidur ya. Ya, karena bentar lagi kita akan kuliah offline. Nanti kalau tidur terus nanti kalian akan telat masuk kuliah. Oke, kalau nggak ada dari saya Mas Ilyas dan teman-teman. Oke, kalian sudah membawa dua jurnal ya. Membawa dua jurnal yang yang satunya tentang kepadatan, yang satu tentang transmigrasi, benar ya? Oke, nah pertanyaan saya untuk tim Mas Ilyas dan teman-teman, apakah jurnal yang kalian sudah angkat itu sudah memenuhi persyaratan atau ciri untuk menjadi jurnal dari geografi pendudukan, Mas? Atau itu disimpan dulu pertanyaan saya, kita dengar pertanyaan dari Mas Rasyah dulu. Rasyadan. Mas Rasyadan. Maaf, sebelumnya nggak bisa on cam, Pak. Gak apa-apa, Mas. Monggo silakan. Ya, mau bertanya masalah tadi, kayaknya ada penjelasan bahwa stereotip untuk masyarakat transmigrasi itu masyarakat buangan gitu. Itu sepertinya apa sih, Pak?
Terus kenapa bisa ada stereotip seperti itu untuk kelompok ini? Pertanyaannya seperti itu aja, Pak. Makasih. Oke, silakan. Timnya Mas Ilyas bisa menjawab tanyanya Mas Rosyad dan waktu Ramadan. Monggo, tim Mas Ilyas bisa dijawab tadi pertanyaan tentang stereotip yang sudah kalian tuliskan. Kenapa bisa muncul stereotip itu untuk transmigran itu kenapa? Monggo Mas Ilyas. Oh ya Pak, bentar Pak ya. Oke. Izin menjawab, Pak. Oke, monggo silakan Mas Arbian. Kenapa transmigran atau orang yang melakukan transmigrasi dianggap orang buangan adalah karena biasanya rata-rata transmigran itu adalah perpindahan dari desa ke kota, dari tempat yang padat, yang orang banyak menganggur karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Jadi di tempat yang baru mereka dianggap buangan, begitu Pak, kurang lebihnya. Ya. Coba monggo silakan kalau ada yang menambahkan jawaban dari Mas Arbian dari timnya Mas Ilyas. Jawabannya tentang itu ya, apa namanya, stereotip bahwa transmigran itu dianggap orang buangan. Monggo. Ada yang mau nambahkan Mas Ilyas atau dari Mas Rasadan waktu Ramadan apakah sudah terjawab Mas pertanyaanmu? Ya mungkin sudah Pak, sudah lebih mending. Oke, ya. Memang stereotip itu perlu diperjelas ya. Jadi kalau saya boleh menanggapi stereotip tentang transmigran sebagai orang buangan itu ya memang harus harus kalian sebagai peneliti ya, sebagai akademisi, karena kalian nanti gelarnya saja sarjana ya, maka kalian harus bisa menuliskan sesuatu itu tidak kontroversial. Nah, contohnya ini tadi, makanya Mas Ramadan penasaran karena kok tiba-tiba ada di salah satu jurnal dituliskan stereotipnya seperti itu. Nah, jadi perlu diperjelas nanti kalau seandainya kalian mengerjakan skripsi, ketika menuliskan sesuatu itu jangan kontroversial yang penjelasannya tidak lengkap. Ya mungkin di jurnal yang Mas dan Mbak pakai untuk yang transmigrasi itu ada penjelasannya. Cuman tadi memang belum disampaikan. Jadi besok ketika skripsi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Bukan pernyataan yang menggantung. Nanti sehingga tulisan kalian itu yang berupa pernyataan yang dari kalian akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mempersulit diri kalian ketika ujian. Oke, jadi kayak tadi kenapa transmigran dianggap buangan? Nah ini dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang transmigran, dari sudut pandang asalnya transmigran yang kebanyakan dari Jawa, atau
dari sudut pandang lokal di tempat dia datang, tempat dia transmigrasi. Misalnya transmigrasinya ke Sumatera, apakah orang yang menganggap mereka buangan itu orang yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, Sulawesi, atau yang menganggap mereka buangan itu adalah tanda kutip ya, buangannya itu adalah tempat asal dia yang di Jawa. Nah, itu perlu nanti, ini menjadi PR ya, bukan PR ya, menjadi pengetahuan yang harus kalian pahami ketika menulis skripsi. Itu harus jelas apapun yang kalian tulis di dalam dokumen skripsi. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, ini nggak cuma untuk timnya Mas Ilyas ya, tapi untuk semuanya nih. Oke. Semuanya yang ada di ruangan, di Zoom ini. Oke, monggo ada pertanyaan lagi untuk tim Mas Ilyas. Silakan. Tadi Mas Rausadan waktu Ramadan yang sudah. Apakah masih ada pertanyaan? Belum ada. Oh, siapa sih? Membuka Mas Yasar. Monggo, Mas, silakan Mas Yasar Putra Aditya. Untuk jurnal kita, kedua jurnal kita terhadap relevan geopenduduk, itu menurut saya sudah relevan, Pak, karena dari secara keruangan untuk kepadatan penduduk itu dirumuskan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Untuk geografi sendiri itu kan diambil dari sudut keruangannya, Pak. Dan transmigrasi itu sendiri memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga terdapat mobilitas dari perpindahan penduduk satu ke penduduk yang lainnya. Itu berarti setiap penduduk itu dipindahkan ke tempat yang baru, itu akan mempengaruhi kepadatan penduduknya itu. Dan itu kalau dikaitkan dengan geografi informasi sistem bisa dipetakan baik dari jumlah penduduk migrasi dan jumlah arus migrasinya. Seperti itu, Pak. Oke. Mas Yasar Putra Aditya. Oke, itu tadi pertanyaan saya ya yang dijawab. Oke, kalau berarti dari timnya Mas Ilyas, Mas Yasar dan teman-teman sudah ini ya memastikan bahwa ini termasuk geografi penduduk. Ya, yang penting ketika kalian mengklaim tadi tentang geografi penduduk, poin pentingnya adalah penelitian geografi penduduk itu bukan temanya yang dilihat, atau penelitian geografi semua secara umum ya, semua geografi, semua aspek geografi yang kalian pelajari sampai semester 4 atau semester 6 ini. Ada yang penting dalam penelitian geografi adalah kalian dalam proses analisis, dalam membahas hasil. Jadi kenapa hasilnya seperti itu? Kalian analisis dengan 3 sudut pandang. Yang pertama spasial. Kalau spasial itu minimal kalian memiliki 2 wilayah yang bisa kalian bandingkan, wilayah A atau wilayah B. Yang kedua ekologikal atau lingkungan. Jadi kalian membahas hasil yang kalian miliki dengan kondisi lingkungan. Baik kalian kaitkan dengan kondisi abiotiknya, kondisi fisik lingkungan, kalian dikaitkan dengan kondisi biotiknya, ya, dengan hewannya, tumbuhannya, ya, atau terhadap aspek kultural. Jadi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang kedua. Atau yang ketiga, secara kompleks wilayah. Kalau kompleks wilayah itu berarti kalian menggabungkan aspek spasial dan aspek lingkungan. Secara internal di wilayah kajian kalian, atau secara di kalian perluas secara eksternal di wilayah kajian yang lebih luas. Jadi misalnya kalian mengkaji kemiskinan di Kartasuro, ya. Kartasuro itu kan kecamatan di Sukoharjo. Nah, kalian kalau kompleks wilayah itu kalian membahas Kartasuro secara menyeluruh, seluruhan wilayahnya dibahas. Kenapa kok bisa ada kemiskinan di sana dan seterusnya. Setelah itu kalian angkat lebih jauh ke wilayah sekitarnya. Oh, ternyata Kartasuro itu lebih dekat dengan Solo. Oke, atau dilihat secara umum di dalam satu kabupaten di Sukoharjo. Kenapa kok bisa di sana kemiskinan? Nah, itu. Jadi silakan tadi jawaban Mas Yasar sudah oke. Tinggal benar atau tidaknya penelitian yang kalian buat sudah memakai itu atau belum. Nah, itu kalian bisa baca lagi. Oke. Itu nih. Nah, karena pentingnya review jurnal yang saya lakukan ini
Jadi review kalian itu sudah bagus. Untuk kelompok ini sudah bisa melihat apa tujuannya, apa hasilnya, apa masalahnya diangkat, metodenya gimana, hingga saran perbaikannya seperti apa, kalian sudah bisa menampilkan itu semua. Nah, itu bagus, karena jika kalian bisa mengkoreksi itu, akan bisa sampai memberikan saran perbaikan. Dan apabila jurnal yang kalian acu itu, yang kalian review itu memang bertopik geografi atau masih belum bertopik geografi, nah kalau kalian bisa mencermati itu, kalian bisa kemudian mengadopsi, memakai kembali jurnal kalian itu untuk menjadi skripsi kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa menyicil, oh ini kayaknya bagus sih jurnalnya tentang transmigrasi, saya juga pakai deh, pakai tentang transmigrasi, contohnya seperti itu. Oke, itu untuk kelompok Mas Ilyas dan teman-teman. Terima kasih atas presentasinya. Silakan kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke. Siapa tadi yang sudah hadir sini timnya? Coba saya cek dulu. Timnya Mas Rizaldi Kurniawan, apa sudah hadir? Sudah, Pak. Oke, sudah siap, Mas? Mas Rizaldi atau siapa tadi ya? Mbak Sri Mulyani atau Mbak Putri Maulidanti? Kelompok saya bisa, Pak. Oh, Mas Rosadan. Oh, Mas Rosadan dulu. Oke, Mas Rosadan timnya siapa? Oh, ini. Oke, ada. Kelompok 4, Pak. Setelah Mas Ilyas. Oke, Mas Rosadan silakan. Timnya bisa mempersiapkan diri. Ini hadir semua, Mas? Siap, Pak. Sudah hadir semua. Mbak Tika Ayu, ada suaranya? Tes, Mbak Tika Ayu Lestari, oke. Mbak Mukti Sumiyar? Hadir, Pak. Mbak Sunarsi? Hadir, Pak. Oke, Mbak Sunarsi. Ada Mas Dimas Rizky Tio? Hadir, Pak. Oke, hadir juga. Mas Saiful Hidayat? Siap, hadir, Pak. Oke, Mas Rauf Majid? Hadir, Pak. Oke, Mas Handanu Tirta? Hadir. Sip. Oke, lengkap Mas Rosadan, silakan bisa share screen untuk kelompok kalian. Oke, monggo bisa dimulai untuk presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk anggotanya ada saya, Rasyidin Waktu Ramadan, kemudian Tika Ayu, Mukti Sumiyar, Sunarsi, Dimas Rizky Vio, Saiful Hidayat, Rauf Majid, dan Handanu Tirta Putra. Oke, lanjut ke slide kedua. Oke, bahasan permasalahan kami adalah jurnal yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tahun yang dikaji tahun 2000 sampai 2015 oleh Irangga Dwi Cahyo. Kemudian jurnal yang kedua adalah determinan ketimpangan pendapatan Provinsi DIY Yogyakarta tahun 2012 sampai 2020 oleh Luluh Miftahur Rahman, Nabilah, dan Laurentino Togar Laut. Oke, lanjut. Tujuan penelitian untuk jurnal yang pertama ini untuk menganalisa pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk menganalisa pengaruh ekspor pada pertumbuhan ekonomi, untuk menganalisa pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian jurnal yang kedua adalah analisa pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruh bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan penelitian lanjutan, dan untuk data yang digunakan bisa yang lain, silakan. Mungkin Mas Rauf. Oke, data yang digunakan. Pada jurnal pertama, data yang digunakan yaitu data sekunder dari BPS Yogyakarta 2016 dengan mengakses website https yogyakarta.bps.go.id. Untuk jurnal kedua, data yang digunakan bersumber dari data sekunder dari BPS DIY 2020 dengan mengakses website https yogyakarta.bps.go.id. Oke, selanjutnya metode dan hasilnya. Pada jurnal pertama, metodenya yaitu menganalisis data regresi berganda
dengan tujuan mengetahui ada tidaknya variabel dependen tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta dengan variabel indeks pertumbuhan manusia, ekspor, dan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, metodenya yaitu indeks pertumbuhan penduduk IPM. Terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta dengan setiap peningkatan IPM 1%. Akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 0,25%. Untuk metode dan hasilnya pada jurnal kedua, yaitu metodenya menggunakan dengan model analisis data memanfaatkan penelitian kuantitatif deskriptif, data yang diperoleh dan diaplikasikan berbentuk angka, studi empiris data BPS serta RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan analisis regresi linear berganda, data cross-section, dan data time series untuk mengkaji apakah antar variabel dalam penelitian memiliki pengaruh parsial maupun simultan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saiful Hidayat Al-Khatami. Selanjutnya yaitu hasilnya. Pada jurnal 1, yaitu ekspor terbukti tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta karena infrastruktur untuk ekspor barang ke luar negeri tidak mendukung dengan satu bandara dan berfungsi sebagai sarana wisata domestik. Tenaga kerja terbukti tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta karena pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja dan menyebabkan tingkat kesempatan kerja menurun. Pada jurnal 2, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 1% dengan meningkatkan ketimpangan 0,017614% dengan kajian pengangguran tidak menghasilkan produk-produk ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Dengan setiap kenaikan 1% dari pertumbuhan ekonomi tidak merendahkan ketimpangan pendapatan. Simpulan, jika di antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi ada pengaruh negatif tak signifikan, namun jika naik turun akan menimbulkan ketimpangan. Bantuan sosial tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Belanja bantuan sosial mempunyai pengaruh tidak signifikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Handanu. Baik, di sini ada kekurangan dan kelebihan. Untuk poin pertama, jurnal 1 sudah sangat kompleks dalam membahas faktor-faktor terkait pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta dengan interpretasi data hasil olah BPS serta kajian ekonomi. Untuk poin kedua, jurnal 2 sudah baik dalam menganalisa determinan ketimpangan pendapatan dengan variabel dan rujukan sejumlah penelitian dengan kesamaan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Rizky. Selanjutnya, koreksi. Jurnal pertama, latar belakang baik dan mendalam. Dengan tujuan baik dan mendalam, metode baik dan mendalam, hasil baik dan mendalam, kesimpulan baik dan mendalam, data baik dan mendalam. Sedangkan untuk jurnal 2, latar belakang juga baik dan mendalam, tujuan baik dan mendalam, serta metode juga baik dan mendalam. Hasil
mendalam, tetapi masih ada dua hal yang memungkinkan, yakni pengaruh perubahan ekonomi terhadap ketimpangan pendapat, apakah ya atau tidak. Kesimpulan dan data baik dan mendalam. Selanjutnya, Korelasi dan asumsi sementara. Jurnal 1 dan 2 mengkaji mengenai ekonomi masyarakat Yogyakarta dari segi internal, yakni pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan pengangguran. Jurnal 1 dan 2 mengkaji mengenai ekonomi masyarakat Yogyakarta dari segi eksternal, yakni ekspor, perubahan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, dan bantuan sosial. Asumsi paling kuat bahwasannya ekonomi di Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan dengan dampak langsung pada lapangan kerja yang berkurang atas banyaknya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan pengangguran dan angkatan kerja heterogen, serta kegiatan ekspor yang berjalan pelan dengan sarana transportasi logistik satu varian, yakni bandara dan bantuan sosial untuk pertumbuhan ekonomi presentase rendah hampir tak berdampak, serta perubahan ekonomi yang lebih condong kepada pengaruh negatif tak signifikan namun berbeda dengan tahun setelahnya yang condong signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua. Ya, silakan dari Mas dan Mbak yang lain. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Monggo bisa nyalakan mic-nya terlebih dahulu. Silakan, nanti akan saya catat sebagai nilai keaktifan. Ya. Monggo, Mas dan Mbak. Teman-teman yang lain. Untuk bertanya ke timnya Mas Rasyad dan waktu Ramadan, silakan. Jadi kalau belum ada yang saya ngawali. Tim Mas Rasyad, sama pertanyaannya saya ingin tahu juga dari kelompok ini, dari dua jurnal yang kalian kaji dengan penjelasan saya sebelumnya, apakah tim kalian bisa menjelaskan ke saya jurnal yang kalian review itu apakah sudah termasuk pada jurnal geografi penduduk untuk penelitian geografi atau belum? Jika sudah, apa alasannya? Jika belum, apa alasannya? Monggo silakan timnya Mas Rasyad. Mungkin saya yang jawab ya Pak. Jadi kalau untuk yang kita bahas ini kayaknya belum begitu sepenuhnya masuk ke geografi penduduk, cuman dia ada keterkaitannya karena dia membahas tentang ekonomi penduduk tadi Pak. Mungkin begitu Pak. Oke, ada yang menambahkan? Jadi kalau kata Mas Rasyad dan waktu Ramadan belum ya, belum masuk ke dalam jenis penelitian geografi, khususnya geografi penduduk. Ada yang mau menambahkan, Mas dan Mbak? Oke. Tidak ada? Tidak ada. Monggo silakan kalau dari teman yang lain. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan untuk kelompok yang kedua ini, Mas dan Mbak. Saya Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Bagus Hanif. Dari kelompok 6. Untuk yang presentasi kali ini, pertanyaannya yaitu apa yang membedakan isi dari jurnal pertama dengan jurnal yang kedua tentang metode menganalisis mengenai IPM. Itu saja Pak. Oke, monggo silakan bisa dijawab.
Mungkin mau dijawab Mas Rauf, Pak. Monggo. Coba ulangi pertanyaan Mas Bagus. Oh ya. Pertanyaannya yaitu apa yang membedakan isi dari jurnal pertama dengan jurnal yang kedua tentang metode menganalisis mengenai IPM. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagus. Perbedaannya itu dari jenis analisisnya, Mas. Kalau jurnal pertama itu memakai variabel dependent dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Terus kalau yang jurnal kedua itu memakai analisis regresi linear ganda dan data cross section serta data time series untuk mengkaji apakah antar variabel dalam penelitian itu memiliki pengaruh parsial maupun simultan. Saya rasa begitu. Itu Mas. Terima kasih jawabannya. Iya, cara penghitungan IPM ya. Silakan bisa itu menarik untuk indeks pembangunan manusia karena banyak faktor yang yang mempengaruhi. Ini salah satunya. Nah, ini menariknya untuk jurnal yang kelompok kedua ini adalah dia bermain dengan statistik. Jadi dengan statistik kita bisa mengolah begitu banyak data. Cuman repotnya kok statistik itu hanya di input datanya, setelah itu untuk mengolahnya dia cuma tinggal klik jadi hasilnya. Nah, itu silakan. Sudah dapat statistik belum ya semester ini, teman-teman? Mas Bagus, teman-teman sudah dapat statistik belum? Kuliah statistik? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Nah, itu ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Pak Pri dan Pak Hamim itu silakan bisa dipelajari, diingat-ingat lagi. Statistik susah-susah gampang, tapi itu menarik, akan mempermudah kalian dalam melihat data yang sangat banyak ke dalam suatu kesimpulan yang sederhana, yaitu dengan cara pengolahan data-data statistik. Oke, monggo silakan nanti tim Mas Bagus misalnya tertarik dengan IPM atau Mas Rauf dan teman-teman yang lain tertarik dengan penelitian IPM, bisa banyak membaca lagi jurnal-jurnal yang lain. Salah satu jurnal yang sudah dikaji pada hari ini dia menggunakan statistik. Mungkin ada cara pengkajian yang lain yang tanpa menggunakan statistik. Oke, silakan masih ada untuk kelompok kedua. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut untuk kelompok ketiga. Silakan, masih ada beberapa kelompok. Oke, masih ada kelompok Mas Rizaldi, Mbak Putri, Mbak Cynthia, Mbak Sri Mulyani. Monggo, siapa yang sudah siap? Nih, saya berikan waktu satu kelompok lagi. Di hari ini 3, nanti minggu depan 3. Monggo, Mbak Rizaldi sudah siap kah? Oke. Ya, kalau seandainya nggak ada yang siap, ya kita lihat minggu depan. Kalau minggu depan waktunya cukup, 4-4-nya presentasi. Kalau ternyata nggak cukup, ya akan ada yang rugi satu kelompok. Itu aja. Monggo silakan. Timnya Mas Rizaldi sudah siap? Tidak ada jawaban. Sudah siap, Mas? Kurasa minggu depan, Pak. Oke, minggu depan. Monggo silakan. Mbak Putri? Mbak Putri, halo? Siap, Pak. Siap, Mbak Vita? Timnya Mbak Putri mau diganti ya? Halo, Mbak Vita, kok menghilang lagi?
Bentar Pak, mencoba share screen. Oh, oke. Sudah siap ya berarti Mbak kelompoknya Mbak Putri ya. Oke. Cek. Oke, oh ini ada Mas Bagus, timnya Mbak Putri, ada Mas Bagus Aji. Iya Pak. Oke, ada Mas Diva Basri. Mas Diva. Oke, belum hadir. Kita lanjut. Mas Julfikar Syafiq. Mas Julfikar. Oh, enggak ada juga. Mbak Putri, oke Mbak Putri ada. Mbak Nikmah. Mbak Nikmah Afifatul. Halo, Mbak Nikmah. Iya Pak, hadir. Oke, hadir. Oke, Mbak Safira. Safira Isna Endin. Lagi perjalanan di kereta Pak, sinyalnya hilang-hilang. Oke. Oke, nanti ya silakan nanti kalau bisa bergabung masuk. Mbak Putri Sekar. Mbak Putri. Hadir Pak. Oke, Mbak Putri Sekar ada. Mbak mungkin dari Mbak Vita ada. Lah Mbak Putri Mauli Dianti ada? Belum saya panggil sepertinya Mbak Putri. Mbak Putri lagi perjalanan pulang, Pak. Pulang ke mana, Mbak? Oke, ya wis kalau sudah perjalanan pulang. Monggo silakan Mbak Vita dan teman-teman bisa share screen. Pak, masih belum muncul, Pak? Belum, Mbak. Belum muncul di Zoom-nya. Sudah bisa seharusnya share screen. Atau teman yang lain yang bisa melakukan share screen. Oh, sudah ini. Sudah, Mbak Vita, sudah terlihat, tapi masih layar putih. Maaf, Pak, ini masih belum terlihat. Belum, Mbak. Masih layar putih. Atau teman yang lain yang bisa share screen selain Mbak Vita. Oh, muncul sudah. belum? Sudah, Mbak. Sudah. Mas Bagus. Ya. Silakan. Bisa dimulai presentasinya untuk kelompok yang pertama ya. Yang tadi kelompok pertama ya. Silakan. Timnya Mas Bagus dan teman-teman bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview jurnal. Lanjut. Di sini kami ada Bagus Aji dengan NIM E120-088, Diva Basri, Julfikar Syafiq, Putri Maulidianti, Nikma Afifatul, Safira Isnail Fadila, Putri Sekar, dan Vita Irawan. Lanjut. Permasalahan.
Jurnal pertama mengangkat tema upaya menekankan permasalahan kependudukan di masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan non-formal. Sedangkan untuk jurnal kedua mengangkat tema implementasi pendidikan kependudukan dan reproduction health dalam mendukung sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Malang. Untuk jurnal kedua, kedua jurnal tersebut memiliki persamaan masalah, yaitu tingginya angka anak putus sekolah karena pernikahan dini dan kondisi lingkungan sekitar. Lanjut. Tujuan. Jurnal pertama dibuat untuk menambah pengetahuan agar dapat mencegah masalah kependudukan seperti pernikahan usia dini, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, serta kemiskinan dan pengangguran. Untuk jurnal kedua dibuat dengan tujuan sebagai implementasi praktis di bidang keilmuan pada lingkungan masyarakat. Lanjut. Untuk metode yang akan digunakan akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Sekar. Baik, saya lanjutkan. Metode yang digunakan pada jurnal 1 yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk jurnal 2 menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Lanjut. Kekurangan dari jurnal. Untuk jurnal 1, kurangnya pembahasan secara rinci dan tidak disertai gambar yang mendukung. Jurnal 2, tidak adanya parameter keberhasilan yang menunjukkan bahwa siswa memahami ilmu yang diberikan. Lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir ya untuk hari ini. Monggo Mas dan Mbak kalau ada yang mau tanyakan untuk kelompoknya Mbak Vita, Mas Bagus Aji dan teman-teman. Silakan Mas dan Mbak untuk tim terakhir ini. Oke, kalau belum ada dari saya dulu nggih untuk tim yang terakhir, tanyanya sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Pertanyaan saya itu adalah dari jurnal yang kalian sudah acu ini, yang kalian review ini, apakah jurnal tersebut, dua jurnal tersebut sudah termasuk dalam jurnal untuk penelitian geografi, khususnya geografi penduduk? Monggo bisa dijelaskan. Maaf Pak, bagaimana? Ini Mbak, jadi kan kalian sudah mereview dua jurnal. Nah, setelah kalian mereview, membaca dua jurnal tersebut, Mbak Vita dan teman-teman itu, bisakah jelaskan ke saya jurnal tersebut apakah sudah termasuk dalam jurnal untuk penelitian geografi, khususnya geografi penduduk, atau belum? Jika sudah, apa alasannya? Jika belum, apa alasannya? Monggo silakan. Baik Pak, sebentar ya. Izin menjawab Pak, untuk jurnal pertama itu sudah termasuk implementasi dalam aspek kependudukan karena itu sangat
berkaitan dengan permasalahan kependudukan di masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan informal. Jadi kayak kependudukan itu juga permasalahannya itu juga terdapat kependidikan, dan jurnal itu membahas juga tentang kependidikan, Mbak. Nih, ada yang mau menambahkan dari timnya Mbak Vita dan teman-teman? Oke, cukup pertanyaan saya. Izin menambahkan, Monggo Mbak Putri. Berdasarkan jurnal tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana penyebaran pendidikan pada masyarakat Kabupaten Malang, sehingga masyarakat Malang tersebut memahami bagaimana pendidikan mengenai kependudukan dan reproduction health, agar pendidikan tersebut dapat meluas Baik, itu menambahkan maksud dari Mbak Putri adalah pada daerah tersebut kita dapat mengetahui suatu pendidikan apakah dalam kependudukan itu masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan dengan baik atau tidak. Dan untuk jurnal yang kedua itu sudah termasuk implementasi kependudukan karena membahas mengenai kayak pernikahan dini yang menghambat tentang pendidikan juga, Pak. Oke, masih ada yang menambahkan? Monggo, untuk tanya saya. Sudah ya, oke, monggo silakan. Nanti bisa dicek lagi ya, tapi untuk dari jawaban sementara itu masih lingkup penelitian adalah penelitian tentang kependudukan. Oke. Kalau bicara kependudukan ada yang namanya studi kependudukan, ada sospol, ada yang lain yang bisa meneliti dengan tema yang sama. Tinggal seperti saya bilang di awal kuliah tadi, di dua kelompok yang pertama juga, ya geografi itu cirinya dari 3 pendekatan. Nah, tinggal dilihat apakah 3 pendekatan itu ada di jurnal yang Mas dan Mbak kaji, ya, atau belum. Kalau belum, maka itu bisa menjadi celah bagi Mas dan Mbak kalau mau memakai topik yang sama, topik yang sama dengan cara metode yang sama, tinggal dimasukkan nanti cara berpikir geografi. Nah itu. Tapi kalau misalkan jika sudah ada, maka tinggal kalian bisa menggunakan jurnal itu, caranya langsung digunakan untuk penelitian kalian skripsi di lokasi yang lain, gitu. Karena sudah bernuansa atau memiliki topik yang sesuai dengan penelitian geografi. Itu nggih. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Mas Yasar, Mas dan Mbak. Monggo bisa dijawab. Bagaimana mengetahui parameter laju pertumbuhan penduduk pada jurnal tersebut? Apakah ada data fertilitas, mortalitas? Oke, monggo silakan bisa dijawab timnya Mbak Vita dan teman-teman untuk pertanyaannya Mas Yasar Putra.
Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mas Yasar. Bagaimana mengetahui parameter laju pertumbuhan penduduk pada jurnal tersebut? Apakah data fertilitas dan mortalitas pada jurnal tersebut terdata? Pada jurnal kami ini membahas mengenai kependidikan. Jadi pada jurnal ini tidak terdata data fertilitas dan mortalitas. Namun menurut pengamatan kami, data yang dipakai itu menggunakan data BPS mengenai data kependidikan yang ada di BPS. Seperti itu. Gimana Mas Yasar? Cukup Pak, terima kasih. Oke. Berarti datanya langsung data laju pertumbuhan penduduk nih, Mbak Vita? Iya Pak. Oke, monggo masih ada lagi, silakan. Saya beri kesempatan untuk Mas dan Mbak untuk mendapatkan nilai keaktifan. Ya. Karena kalau yang di psikologi itu nilai keaktifannya ya dari kalian aktif diskusi itu saya nilai. Nah, di sini juga bisa mendapatkan nilai juga. Monggo, apakah masih ada untuk kelompok terakhir pada hari ini? Oke. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kuliah kita untuk pertemuan ke-6 itu hari ini akan saya cukupkan. Jadi Mas dan Mbak sudah menjelaskan, mereview, bukan menjelaskan, mereview dulu jurnalnya, kemudian dengan arah yang saya tuliskan kemarin, apa judulnya, apa masalahnya, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya bagaimana. Itu berguna untuk apa? Untuk kalian dapat menyusun skripsi. Oke, misalnya kalau kalian bilang, Pak, saya baru semester 4, Pak. Ngapain cepat-cepat bikin skripsi? Nah, sebenarnya kalau kalian sadari, kalian tiba-tiba semester 4 itu rasanya cepat banget kan? Apalagi kondisi pandemi ini, kalian mungkin tidak merasa seperti kuliah, tiba-tiba udah harus semester 4. Nah, begitu juga dengan waktu yang dimana kalian harus memikirkan skripsi. Nanti tiba-tiba kalau kalian terlalu lama memikirkan, tiba-tiba kalian sudah semester 10, sudah semester 12, teman-teman kalian sudah wisuda dan seterusnya. Jadi jangan menunda untuk memikirkan tentang skripsi. Nah, ini salah satunya yang saya lakukan hari ini adalah mengajarkan ke Mas dan Mbak sekalian untuk dapat melakukan review jurnal. Ya, kenapa mereview jurnal? Karena jurnal itu sudah dilakukan penelitiannya. Jurnal itu kalau misalnya dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, maka dia sudah diuji oleh dosen pembimbing dan penguji. Kemudian sudah bisa publish. Nah, artinya kalau sudah bisa publikasi dalam bentuk jurnal, itu juga sudah melalui review. Sudah melalui koreksi. Jadi sudah double koreksi. Nah, malahan Mbak saya suruh mereview adalah untuk melihat dan memahami, oh ternyata jurnal itu dengan tema apa, tema geografi penduduk, itu kan sudah lihat, oh masalahnya apa, metodenya apa, datanya apa, cara mengolah datanya, menganalisisnya gimana, dan seterusnya. Kalian sudah mulai bisa berpikir cara untuk melihat jurnal, untuk dapat melihat penelitian yang sudah selesai. Nah, ini bisa kalian terapkan tidak hanya untuk geografi penduduk, untuk semua tema. Kalian misalnya, oh Pak, saya itu senangnya di SIK, Pak. Oke, silakan cari jurnal-jurnal tentang SIK. Terapan JIS untuk apa? Untuk pemetaan, untuk perencanaan, ataupun yang lain silakan. Pak, saya senangnya di PJ, Pak. Monggo, silakan cari PJ-nya apa. PJ itu nggak hanya bicara PJ, SIK juga nggak hanya bicara SIK, tapi ada terapannya. Apa? PJ untuk atmosfer, PJ untuk vegetasi, PJ untuk oceanografi, atau untuk PJ yang lain. Silakan, kalian bisa memilih tema yang kalian senangi, kalian baca. Dengan cara mereview seperti yang sudah saya ajarkan untuk di geografi ini. Dipakai untuk semua. Dengan begitu, dengan semakin banyak membaca, kalian akan bisa makin melihat topiknya sama, lokasinya berbeda, masalahnya berbeda, tujuannya berbeda, metodenya berbeda, hasilnya pun berbeda. Nah, tinggal Mas dan Mbak bisa melihat apakah mau menggabungkan banyak jurnal menjadi satu penelitian untuk diri kalian sendiri, atau kalian memilih salah satu jurnal
yang menurut kalian itu menarik, menurut kalian itu kalian mampu mengerjakan, dan jurnal itu atau penelitian itu belum pernah atau jarang dilakukan di geografi UAS. Sehingga itu menjadi pembeda bagi Mas dan Mbak dibandingin teman-teman seangkatan. Minimal itu. Oke, monggo silakan bisa digunakan cara berpikir sekarang, terutama tadi kalau penelitian geografi ya harus ada 3 tadi. Jika belum ada, maka kalian bisa tambahkan. Tapi kalau misalnya sudah ada, maka kalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan cara penelitian itu untuk skripsi kalian atau tidak. Oke, itu saja dari saya. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk presentasi 3 kelompok terakhir. Monggo silakan kelompok-kelompok yang belum presentasi dapat mempersiapkan diri, oke? Karena presentasinya hanya sampai pertemuan ke-7. Setelah itu kita akan UTS. Oke, kemudian kita akan masuk ke pertemuan ke-8 dan seterusnya. Oke. Minggu depan kalau waktu masih cukup, saya akan sedikit mereview pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5. Yang sampai 7 kuliahnya apa, monggo silakan nanti bisa ditanyakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perkuliahan, materi kuliah yang sudah saya berikan. Itu saja dari saya. Oke. Apa ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, demikian Mas dan Mbak pertemuan kita pada minggu ke-6 ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ya, mau percaya atau tidak percaya, COVID itu ada. Setidaknya kita menjaga diri kita dan orang-orang terdekat kita untuk selalu sehat. Terutama kita akan mendekati bulan Ramadan. Besok ya, entarlah tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita diberi selalu kesehatan, kekuatan, sehingga di bulan Ramadan besok kita semua bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan untuk dapat mencapai bulan Ramadan. Ya walaupun 2 hari kita nggak tahu ajal kita sampai kapan, ya umur kita sampai kapan. Itu Mas dan Mbak. Semoga kita selalu sehat dan bisa mengikuti, bisa memaksimalkan, mengoptimalkan bulan Ramadan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.